Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Eko selaku Bapak dosen dari mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-temanku semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdullah Suryo Wicaksono dari NIM 22040266160 dari kelas D2 Fakultas Usuluddin Humaniora dan Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Izinkan saya menyampaikan presentasi yang berjudul Sejarah dan Eksistensi Bahasa Indonesia dari Masa ke Masa, serta urgensi belajar bahasa sebagai bekal penyusunan karya tulis ilmiah. Sejarah menyebutkan bahwa bahasa persatuan kita bahasa Indonesia itu dulunya berasal dari bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno ini dipilih karena mudah diucapkan, mudah dipahami, dan secara luas bisa dipakai sebagai bahasa gaul dan juga demokratis. Karena bahasa ini menggunakan kata kerja yang sama, sungguh pun dipergunakan di berbagai tingkat usia dan strata masyarakat yang berbeda. Oleh karena itu, wajar jika bahasa Melayu secara aklamasi disetujui menjadi bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda pada tahun 28 Oktober 1928. Bahasa Melayu bermula dari bahasa Melayu kuno yang berkembang di Melayu Sumatera sejak Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Waktu itu dipakai dalam bahasa kerajaan, budaya, dan bahasa perdagangan. Penyebaran bahasa Melayu sejak abad ke-7 menyebar ke daerah menjadi bahasa penghubung antar pulau, suku, golongan. Karena masuk ke Islam, banyak serapan bahasa Arab. Karena penjajahan, maka banyak serapan bahasa Portugis dan bahasa Belanda. Menjadi bahasa Indonesia dan menjadi bahasa persatuan pada Kongres Pemuda yang melahirkan Sumpah Pemuda tahun 1928. Isi Sumpah Pemuda: berbahasa satu, bahasa Indonesia. Sang pelopor ialah Muhammad Yamin dan juga Muhammad Tabrani. Kemudian di hari itu pun bahasa Melayu kuno berganti nama menjadi bahasa Indonesia. Eksistensi: keberadaan bahasa lewat penyebaran dan penyempurnaan ejaan, karena ilmuwan menulis hasil karyanya melalui publikasi karya tulis, di mana dalam penyebaran publikasinya menggunakan narasi dan tulisan yang berisi kosakata, gramatikal, logika dalam paragraf, dan jarak dengan ejaan yang terus disempurnakan. Van Ophusen, Suwandi, Pembaharuan dan Melindo, LBK, EYD, Webi, EYD 5, dengan penyebaran dan penyempurnaan ejaan bahasa Indonesia yang semakin eksis. Urgensi belajar bahasa Indonesia sebagai penyusunan karya tulis ilmiah. Bahasa adalah alat komunikasi. Mengungkap gagasan penulis yang disampaikan lewat media, cermat menyusun bahasa. Jangan ada perbedaan maksud penulis dengan pemahaman pembacanya. Arti jelas, deskripsi runtun, logis, ilmiah, kalimat lengkap, ciri jelas, ringkas, lugas, padat, formal, konsisten, dan objektif. Simpulan terakhir, sejarah bahasa Indonesia panjang dari abad ke-7 hingga sampai sekarang. Eksistensi telah sejalan dengan penggunaan bahasa di masyarakat. Bahasa sangat urgen sebagai bekal penyusunan karya tulis ilmiah. Demikian dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.